Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes UTBK SNBT tahun 2024. Amin. Nah, di video kali ini kalian akan membahas salah satu materi yang selalu keluar di UTBK SNBT tahun 2024. Dan kakak yakin teman-teman itu nggak pernah pelajari tipe-tipe soal ini di SMA. So, bagaimana cara mengerjakan soalnya? Jangan skip video ini. Let's go, kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama nih. Tapi sebelum kakak bahas soalnya, teman-teman harus persiapkan dulu alat tulisnya, baca soalnya, pause videonya, dan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Nah, apabila X, Y, Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan sebagai ini, maka nilai ini adalah. Tips mengerjakan soal tipe ini, yang pertama teman-teman harus wajib kudu tahu urutan operasi bilangan, teman-teman. Nah, urutannya seperti apa? Urutannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia urutannya. Jadi urutannya adalah yang pertama teman-teman harus kerjakan operasi yang ada dalam kurung. Yang kedua, yaitu adalah perpangkatan atau bentuk akar. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Yang keempat, penyembelahan dan pengurangan. Nah, kalau ada operasi yang setara, ya, contohnya adalah yang tiga ya, ada perkalian sama pembagian. Maka teman-teman kerjakan dulu dari operasi yang sebelah kiri. Contoh, misalkan kita punya operasi 3 dikali 4 dibagi 2. Nah, di sini kan ada operasi perkalian sama pembagian. Teman-teman wajib kerjakan dari yang sebelah kiri dulu ke kanan gitu ya. Maka di sini teman-teman wajib dikali dulu ya. 3 dikali 4 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Begitu juga penyembelahan dan pengurangan. Jadi teman-teman harus kerjakan dari sebelah kiri dulu. Itu adalah urutan yang benar. So, teman-teman harus tahu urutan bilangan ini dan harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir supaya teman-teman nggak salah jawab soal UTBK-nya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Kita punya operasinya itu adalah X pagar Y pagar Z itu sama dengan didefinisikan sebagai X kuadrat min Y dibagi dengan Z. Nah, soalnya itu kita punya 3 pagar min 6 atau negatif 6 pagar 3. Nah, berarti di sini jelas ya, X-nya itu adalah 3, Y-nya adalah negatif 6, Z-nya adalah 3. Tinggal kita input aja, teman-teman, ya. Berarti kita punya 3 kuadrat dikurang negatif 6 karena Y-nya negatif 6 dibagi dengan Z. Z-nya adalah 3. Nah, berarti kita harus lakukan apa? Perpangkatan dulu ya di sini ya. Nih, 3 kuadrat. Lalu di sini ada perkalian, negatif ketemu negatif itu perkalian ya. Berarti kita harus pangkatkan terlebih dahulu. 3 kuadrat berarti artinya 3 kali 3 berarti 9. Oke, di sini ada perkalian, di sini ada pembagian. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu ya. Negatif dikali negatif berarti positif ya. Berarti kita punya plus 6 di sini dibagi dengan 3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian. Maka yang kita dahulukan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Maka kita harus kerjakan dulu yang ini, teman-teman. Ya, berarti 6 dibagi 3 itu adalah 2 ya, teman-teman ya. 9 ditambah 2 adalah 11. So, jawaban yang tepat adalah yang D. Super easy. Nah, teman-teman jangan sampai kecoh ya. Kalau misalkan teman-teman jumlahin dulu 9 tambah 6, 15. 15 dibagi 3 itu 5. Jawabannya ada di situ. Artinya teman-teman salah. Jadi, teman-teman harus tahu urutan operasi bilangan. Oke? Yang ini nih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan.
Ambil aja buku ini nih. Buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak rujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Tapi teman-teman pause dulu videonya dan coba dulu kerjakan ya. Baru teman-teman tonton videonya sampai tuntas. Oke. Nah, sekarang kita punya operasi lingkaran di sini ya, ada segitiga juga menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, ada operasi ini. Manakah pasangan berikut yang benar untuk lingkaran koma segitiga? Nah, ini adalah tipe soal pernyataan yang kita harus memeriksa keempat pernyataan ini, teman-teman ya. Ya, ini adalah tipe soal yang sangat merugikan waktu. Jadi kalau misalnya ketemu soal ini, ya, yang jenis seperti ini, soal jenisnya pernyataan gitu ya, dan kecukupan data, teman-teman kerjakan aja di belakangan. Jadi kerjakan dulu soal-soal yang bisa dikerjakan dengan cepat, karena soal-soal seperti ini biasanya agak sedikit membutuhkan waktu lebih lama, teman-teman. Itu dia tips dari Karian ya. Oke, kita lanjut. Kita punya operasinya, teman-teman, itu adalah 4 lingkaran 1 segitiga 3. Kurang dari 8, teman-teman. Nah, sekarang kita cek dulu yang pertama. Berarti yang pertama lingkaran koma segitiga gitu ya. Berarti lingkarannya itu sebelah kiri, segitiganya sebelah kanan. Nah, yang pertama berarti lingkarannya adalah kita ganti positif atau penjumlahan, segitiganya kita ganti menjadi perkalian, teman-teman. Berarti operasi ini kita ubah menjadi 4 ditambah 1 dikali 3. Nah, kita akan memeriksa nih. Apakah operasi ini itu atau pertidaksamaan itu bernilai benar atau salah? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kita lakukan yang perkalian terlebih dahulu ya. Berarti kita punya apa? 1 dikali 3 dulu. Berarti 4 ditambah 1 kali 3 adalah 3. Berarti berapa? 4 tambah 3 adalah 7. 7 kurang dari 8, benar apa salah? Benar ya, 7 itu kurang dari 8. Maka pernyataan 1 adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau teman-teman tadi nggak belajar tentang urutan operasi bilangan, pasti teman-teman jawabannya adalah 4 tambah 1, 5, 5 kali 3, yaitu 15. 15 kurang dari 8, salah. Ya kan? Maka teman-teman langsung coret tuh pernyataan itu salah. Makanya teman-teman wajib banget tahu urutan operasi bilangan ya. Oke, sekarang kita periksa yang kedua. Nah, yang kedua operasinya adalah ini yang pertama ya. Yang kedua operasinya itu adalah lingkaran diganti dengan penjumlahan, segitiga diganti dengan pembagian. Maka kita punya 4 ditambah 1 dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Oke, hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Dibagi dengan 3. Nah, apakah dia kurang dari 8? Oke, ada penjumlahan, ada juga pembagian. Maka kita lakukan yang pembagian terlebih dahulu ya. 1 bagi 3, ya kita anggap aja sepertiga gitu ya. Maka kita punya 4 ditambah sepertiga. Ya, 4 tambah sepertiga berarti 4 sepertiga kan? Ya, 4 sepertiga tentunya pasti kurang dari 8, teman-teman. Maka pernyataan 2 juga benar. Oke, sekarang kita cek pernyataan ketiga, teman-teman ya. Pernyataan 3. Berarti si lingkarannya kita ganti jadi negatif, si segitiganya kita ganti menjadi pembagian ya. Kita punya 4 kurang 1 dibagi dengan 3, kurang dari 8. Nah, ini jelas ya? Pasti benar ya. Kenapa? Kita lihat di sini kan operasi yang dahulukan adalah pembagian daripada pengurangan ya. Maka di sini kita punya 4 dikurang sepertiga kurang dari 8. 4 dikurang lagi sepertiga, makin kecil dari 4 kan? Ya pasti ini kurang dari 8 dong. Ini juga benar. Maka pernyataan 3 juga benar. Oh, ini capek nih. 1, 2, 3 benar. Kita berarti harus meriksa semuanya, teman-teman ya. Satu lagi, terakhir. Pernyataan keempat ya. Berarti lingkarannya kita ganti menjadi perkalian, segitiganya kita ganti menjadi pembagian. So, berarti kita punya 4 dikali 1 dibagi dengan 3. Oke, ini ada perkalian, ada pembagian, dia setara, maka kita lakukan yang sebelah kiri dulu ya, yaitu perkalian. Berarti kita punya 4 dikali 1, 4 dibagi 3, berarti 4/3. Ya, 4/3 itu kan berarti
1, sekian ya. Ya tentunya pasti kurang dari 8. Pernyataan yang benar, maka ini adalah benar juga. So, jawabannya adalah yang E. Super easy. Oke, teman-teman. Bagaimana nih? Udah masuk ke soal nomor 2, semoga teman-teman makin paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke? Jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Seperti biasa, pause dulu videonya, baca soalnya, dan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu ya. Oke? Nah, ini soalnya makin hot nih ya. Ini adalah soal tahun lalu, teman-teman. Artinya, di 2024 bisa jadi jauh lebih hot dari ini. Jadi, teman-teman harus tahu konsepnya, yaitu adalah operasi bilangan tadi ya, urutannya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Kita punya kotak, ya, kotak yang dalamnya strip garis, ada kotak yang dalamnya adalah silang ya. Definisikan sebagai ini. Lalu kita akan membandingkan ya antara besaran yang P dan besaran Q. Besaran Q-nya sudah jelas 9, yang belum itu yang P yang mesti kita cari. Oke? Nah, sekarang kita punya operasi, yaitu kita punya operasi 3, ya, lalu kotak min, lalu ada N kotak perkalian dikurang 1. Nah, sekarang karena ini ada dalam kurung, maka ini harus kita kerjakan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, kita punya apa? Kita punya N di situ, kotak silang negatif 1. Nah, kalau kita lihat operasi yang ini, teman-teman, maka jelas kalau A-nya itu sebagai N, B-nya adalah sebagai negatif 1. Nah, ini berarti tinggal kita input aja, teman-teman, ke operasi yang ini. Oke? A-nya sebagai N, B-nya sebagai negatif 1. Berarti kita punya apa? Kita punya 2 dikurang A dikali B. Berarti A-nya itu N ya. A-nya itu N, B-nya adalah negatif 1. Lalu kita bagi dengan A tambah B. Berarti A-nya itu adalah N, B-nya itu adalah negatif 1. Oke, kita operasikan. N dikali, ini ada yang tanda kurung ya. Berarti ini yang harus kita selesaikan dahulu. N dikali min 1 berarti min N. Min N ketemu min lagi di sini. Ya, ketemu min lagi di sini berarti jadi positif. Berarti 2 plus N. Yang ini positif ketemu negatif berarti negatif ya, teman-teman ya. Berarti ini adalah N min 1. Nah, sekarang teman-teman, N-nya ada 2 nih. Ada 4 sama 8. Mau nggak mau kita harus masukin. Ya, jadi ini agak panjang nih ya pembahasannya. Berarti kalau untuk N sama dengan 4, hasilnya adalah 2 tambah 4 bagi 4 kurang 1, yaitu adalah 6 dibagi 3. Ya, 6 bagi 3 itu adalah 2, teman-teman. Ya, maka operasi ini untuk N sama dengan 4 hasilnya adalah 2.
Nah, sekarang untuk N sama dengan 8 berapa ini? Kita masukin lagi, N sama dengan 8 itu adalah 2 tambah 8 dibagi 8 kurang 1, yaitu adalah 10/7. Nah, ini dia ya. Nah, ini belum selesai teman-teman, karena di sini kan ada operasi lagi ya. Tadi kan kita mencari ini nih dulu nih. Yang N kotak silang negatif 1 ya. Operasinya belum selesai, tapi ini udah kita dapat ini. Ini itu nilainya adalah 2 sama 10/7 ya. Sama 10/7. Nah, sekarang kita input dulu untuk N sama dengan 4. Berarti kan kita punya 3 gini ya. N gini negatif 1. Nah, untuk N sama dengan 4, tadi kita udah cari teman-teman. Hasilnya adalah 2 ya, ini ya. Berarti ini sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita cari ini teman-teman. Pakai operasi yang ini. Oke, nah sekarang tinggal kita input, berarti A-nya itu adalah si 3, ya, A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 2. Tinggal kita input ke operasi yang ini. Berarti A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 2. Nah, berarti ini 3 tambah 5 ya, 8. Oke, P-nya 8, Q-nya 9. Berarti P-nya di sini adalah kurang dari Q. Tapi belum selesai. Ada N sama dengan 8, teman-teman. Tadi kan N-nya ada 2 ya. Berarti 3 ini, ya. Yang ini udah kita cari tadi nilainya ini. Untuk N sama dengan 8 itu adalah 10/7. Berarti tinggal kita ganti menjadi 10/7 ya. 3, 10/7. Nah, di sini tinggal kita pakai operasi yang pertama lagi. Yang ini ya. Karena kan di sini kotak strip ya. Berarti di sini A-nya itu adalah si 3, B-nya itu adalah, pakai warna lain aja ya. A-nya adalah 3, B-nya adalah 10/7 teman-teman. Berarti kita punya apa? Berarti kita punya A-nya 3 ditambah 10/B ya. Sesuai dengan operasi ini ya. 10/B, B-nya adalah 10/7. Berarti ini 10/7. Nah, ini berarti samanya kayak 3 ditambah, tinggal kita balik ya, 10 dikali. Yang tadinya pembagian ini, kita balik menjadi perkalian, jadi 7/10. Nah, hati-hati, penjumlahan sama perkalian terlebih dahulu. Berarti kita punya apa? 3 ditambah 10 kali 7, 70. 70 bagi 10 adalah 7. Nah, 3 tambah 7 adalah 10. Nah, ini kasusnya P-nya lebih besar dari Q. Kenapa? Karena P-nya 10, Q-nya 9. Nah, di sini ada P kurang dari Q, ada P lebih besar dari Q. Maka di sini adalah jawabannya adalah yang D, tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat ditentukan antara hubungan P dan Q, teman-teman. Jadi kita panjang-panjang jawabannya tidak dapat ditentukan, lucu ya. Tapi itulah soal unik di UTBK SNMPTN. Jadi teman-teman harus tahu konsepnya tadi ya, operasi bilangan urutannya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 ya. Ini adalah soal latihan UTBK SNMPTN tahun 2024. Nah, soal ini itu soal yang kakak khususkan untuk teman-teman jawab di kolom komentar ya. Kalau bisa disertakan dengan caranya. Oke? Nah, sampai sini dulu video dari Riantian. Nantikan video dari Riantian selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nanti bisa update terus video dari Riantian. Oke? Sampai sini dulu. Terima kasih.